Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengabdi dari Universitas Pendidikan Ganesha, saya Dewi Oktopa Rahmawati, beranggotakan IGD Aris Gunadi, Iwan Suswandi, dan Nur Farisa akan memaparkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sangsit dengan judul Pelatihan Pembuatan VCU berkualitas bagi anggota PKK Desa Sangsit. Yang melatar belakangi pelaksanaan pengabdian ini adalah adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sangsit. Sumber daya alam berupa hasil laut diperoleh dari Laut Bali yang merupakan batas utara desa ini. Selain itu, ada sumber daya alam, hasil persawahan dan perkebunan. Dari hasil perkebunan, diperoleh hasil salah satunya buah kelapa yang berlimpah setiap kali panennya. Namun, pemanfaatannya belum maksimal. Olahan buah kelapa ini masih bersifat terbatas. Pemanfaatannya hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pembuatan jajan tradisional, dan minyak kelapa tandusan. Perlu diketahui bahwa daging buah kelapa tua mengandung 30-35% minyak. Selain minyak kelapa tandusan, dari buah kelapa segar dan tua dapat dibuat minyak VCO. VCO disebut juga minyak kelapa murni. VCO merupakan hasil olahan kelapa tua tanpa melalui proses pemanasan, penyulingan, pemutihan, dan pengharuman. VCO ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita karena terdapat kandungan asam laurat yang dominan dalam 90% asam lemak jenuh, dan terdapat pula kandungan tokoferol dan polifenol sebagai antioksidan. Berdasarkan penelitian, minyak yang dihasilkan melalui pemanasan mengalami penurunan kadar alfa-tokoferol dan polifenol sekitar 25%. Oleh karena itu, minyak VCO ini sangat potensi diproduksi dan dikembangkan menjadi sebuah usaha kecil skala rumah tangga. Sasaran kegiatan ini adalah anggota PKK Desa Sangsit, karena anggota PKK ini memiliki andil dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Anggota PKK memiliki peran yang sangat penting yang tertuang dalam 10 program PKK, salah satunya pada bidang pendidikan dan keterampilan. Perannya adalah meningkatkan keterampilan kecakapan hidup perempuan sehingga mampu berusaha secara bersama ataupun mandiri untuk memperkuat kehidupan diri dan keluarganya. Oleh karena itu, dibutuhkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Di lapangan ditemukan kendala berupa keterbatasan wawasan, pengetahuan, dan teknologi sederhana dalam pembuatan VCU berkualitas. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan berupa pelatihan dengan prosedur, yaitu 1. Memberikan wawasan, pengetahuan, dan teknologi sederhana tentang VCO, kandungan dan manfaatnya, teknik pembuatannya, dan parameter uji kualitas VCO. Yang kedua, melatih membuat VCO berkualitas dengan teknik pengadukan. Yang ketiga, melatih uji parameter keadaan kualitas VCO. Yang keempat, peserta pelatihan dikondisikan untuk dapat membuat VCO secara mandiri atau berkelompok.
Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah membekali wawasan, pengetahuan, dan teknologi tentang VCO dan prosedur uji parameter keadaan dan kadar air berdasarkan SNI nomor 3781 tahun 2008 pada peserta pelatihan. Kedua, membekali keterampilan membuat VCO berkualitas. Dan yang ketiga, membekali peserta pelatihan untuk dapat melakukan prosedur uji parameter keadaan dan uji kadar air. Hasil pelaksanaan pengabdian ini kami sajikan dalam bentuk dokumentasi berupa foto. Foto pertama, peserta pelatihan dapat menentukan kelapa segar dan tua sebagai bahan pembuatan VCO dan dapat melakukan teknik pemarutan kelapa dengan benar. Pada foto kedua, peserta pelatihan melakukan pemerasan dan penyaringan untuk menghasilkan santan berkualitas. Selanjutnya, melakukan proses pengendapan untuk memisahkan krim dan skim. Pada foto ini, peserta pelatihan melakukan pengadukan yang merupakan salah satu teknik dalam pembuatan VCO. Minyak VCO dihasilkan setelah didiamkan selama 18-20 jam. Terlihat pada foto, minyak berada pada posisi paling atas. Pada foto, selanjutnya peserta pelatihan melakukan penyaringan dengan menggunakan 3 tahapan, yaitu menggunakan batu zeolit, kapas, dan kertas saring. VCO yang dihasilkan pada pelatihan ini memiliki penampakan normal, ditandai dengan VCO tidak berwarna atau bening, aromanya tergolong normal, ditunjukkan dengan aroma khas kelapa, khas minyak kelapa segar dan tidak tengik. Kemudian rasanya juga normal, ditandai dengan rasa khas minyak kelapa. Uji kadar air dalam VCO diukur dengan prinsip kehilangan bobot pada pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius, di mana kadar air dalam VCO yang diperoleh sebesar 0,11%. Nilai ini lebih kecil dari nilai yang ditetapkan berdasarkan SNI nomor 3781 tahun 2008, yaitu 0,2%. Berhasilnya peserta pelatihan dalam membuat VCO berkualitas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan ini dapat membekali wawasan, pengetahuan, dan teknologi sederhana tentang VCO pada peserta pelatihan. Kedua, dapat membekali keterampilan membuat VCO berkualitas. Dan yang terakhir, dapat membekali peserta pelatihan dalam melakukan prosedur uji parameter keadaan dan uji kadar air. Demikian pemaparan hasil pelaksanaan pengabdian ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.